Laporan oleh satu kumpulan Islam di Amerika Syarikat mendedahkan bahawa majoriti nama dalam senarai pemantauan FBI atau lebih daripada 98% terdiri daripada nama orang Islam. Laporan bertajuk 20 Years Too Many, A Call to Stop the Secret Watchlist FBI memperincikan FBI menggunakan bekalan data saringan keganasan yang dikatakan menyasarkan umat Islam. Ia dikeluarkan oleh Council on American Islamic Relations (CAIR) pada Isnin. CAIR menjalankan analisis komprehensif terhadap lebih 1.5 juta nama yang tersenarai selepas penggodam Switzerland mendapati ia disiarkan secara tidak sengaja oleh syarikat penerbangan serantau. Lebih 350,000 nama termasuk beberapa transliterasi Muhammad atau Ali atau Mahmud dengan 50 nama yang paling kerap muncul membabitkan nama orang Islam. Daripada entry senarai pantau yang disemak, CAIR menganggarkan lebih 1.47 juta daripada nama itu melibatkan orang Islam, iaitu lebih 58% daripada jumlah keseluruhan. Laporan itu menyebut selama 20 tahun, senarai rahsia FBI telah menimbulkan kesukaran dan ketakutan kepada masyarakat Islam. Bagaimanapun, kumpulan itu mendakwa sejuta sasaran FBI yang seterusnya bukanlah orang Islam berikutan perang melawan keganasan semakin berakhir. Katanya senarai rahsia FBI akan mencari sasaran baru dan laporan tersebut merupakan amaran kepada mereka. Kumpulan Islam itu juga menggesa Presiden Joe Biden supaya mengambil tindakan untuk menangani senarai pantau itu. Individu dalam senarai pemantauan berhadapan pelbagai cabaran, termasuk sekatan perjalanan, isu migration, perhadapan siasatan FBI, keganasan polis, kesukaran mendapatkan permit dan lesen, kesan profesional serta akses terhad ke bangunan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi nantinya akan datang di akhir zaman, umat Islam pun wajib percaya akan kedatangannya. Sebagaimana telah disampaikan melalui kalam Allah dan hadis-hadis sahih. Sebagai sosok yang dikenal bijak, Allah mengutus Imam Mahdi ke dunia untuk pembaruan agama Islam. Dalam Islam, hari kiamat tidak sepenuhnya langsung terjadi, namun melalui beberapa tanda dan petunjuk. Salah satu tanda kedatangan hari kiamat adalah datangnya Imam Mahdi. Sebutan Imam Mahdi sendiri bukanlah nama melainkan gelar, yang mana Imam bermakna pemimpin dan Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Dapat diketahui bahwa Imam Mahdi merupakan pemimpin dari umat Islam di akhir zaman serta seorang yang baik agamanya. Berikut ini beberapa tanda kedatangan Imam Mahdi. 1. Kondisi Sungai Eufrat mengering. Selama beberapa dekade, sistem Sungai Tigris dan Eufrat semakin mengering. Dalam sebuah laporan pada 2021 silam, sungai ini diprediksi bakal kering total pada 2024 mendatang karena perubahan iklim. Satelit kembar Gravity Recovery and Climate Experiment milik NASA mengumpulkan gambar area ini pada tahun 2013 dan menemukan bahwa cekungan Sungai Tigris dan Eufrat telah kehilangan 144 km kubik air sejak tahun 2003. Data mereka menunjukkan tingkat penurunan penyimpanan air total yang mengkhawatirkan di lembah Sungai Tigris dan Eufrat, yang saat ini memiliki tingkat kehilangan penyimpanan air tanah tercepat kedua di bumi, setelah India, kata J. Famigliati, peneliti utama studi dan ahli hidrologi sekaligus profesor di UC Irvine. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, telah dijelaskan tanda menjelang hari kiamat. Menurut Islam hal tersebut ditandai dengan kondisi Sungai Eufrat mengering serta adanya perang di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas, maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Kemunculan Dajjal. Kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang artinya menutupi sesuatu. Dalam kamus Lisanul Arab, maksud dari menutupi tersebut karena Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Dalam sejumlah riwayat diceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kemunculan Dajjal.
Dajjal tersebut adalah manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang punya kekuatan luar biasa. Kemudian ia berjalan ke segala penjuru bumi dengan menebarkan fitnah. Kecuali kota Mekah dan Madinah yang tak bisa dimasuki. Sebuah hadis menerangkan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 3. Muncul di akhir zaman ketika kerusakan bumi terjadi. Nantinya Imam Mahdi akan muncul di ujung dunia, sebagaimana hari kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang tahu kapan penghakiman datang, namun suatu dalil menyatakan berakhirnya dunia tersebut akan mendekati bumi yang rusak. Dapat diartikan bencana alam konstan, misalnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Bahkan, akan ada orang yang bertengkar dan berperang tanpa hentinya. Saat inilah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku, ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. 4. Kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda lainnya adalah munculnya bintang berekor, dengan diikuti tanda lainnya bisa jadi Imam Mahdi akan datang. Bintang yang mempunyai api dan lidah api, adalah komet besar yang gerakannya bisa disaksikan oleh penduduk bumi dengan mata biasa. Masa kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Al-Mahdi. Bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan. Munculnya bintang berekor itu setelah terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nu'aim bin Hamad dalam kitab Al-Em Alahim Watfitan meriwayatkan dan Ka'ab, ia berkata, sebelum kemunculan Mahdi, akan muncul bintang dan masyrik yang mempunyai ekor bersinar. Al-Burhan fi Alamati Mahdi, Akhiruz Zaman, Syaikh Ali bin Husamuddin, terbitan Darus Syohabah 2 Turats, Tanta, Mesir, 1992 Masehi atau 1412 Hijriah. Munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan. Al-Muttaqi Al-Hindi, Al-Burhan fi Alamati, Al-Mahdi, Akhir Al-Zaman, halaman 32. Kemaksiatan dan kemungkaran berpotensi munculnya bintang berekor. Pasti akan terjadi pada umatku, orang-orang yang menganggap halal perzinahan, sutra, hamer atau minuman keras, dan musik. Dan sungguh, akan ada orang-orang yang mendatangi para pembesar, mereka pergi kepada para pembesar itu sore hari, dengan membawa binatang ternak mereka. Kedatangan kepada mereka itu untuk suatu keperluan. Lantas para pembesar itu berkata, kembalilah kalian kepada kami besok pagi. Lantas, Allah menimpakan azab kepada mereka pada malam harinya, menghinakan para pembesar itu, serta mengubah sebagian lain menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. 5. Kondisi umat Islam terasing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa pada akhir zaman, Islam akan kembali datang dalam keadaan terasing. Dan orang-orang yang masuk ke dalam keterasingan itu akan lebih beruntung. Dikutip dari kitab Al-Ghuraba'ah, karya Imam Al-Ajuri, dalam sebuah riwayat disebutkan. Dari Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Abdullah berkata, dikatakan, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang sesat. يا أيها الذين آمنوا من
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. 6. Imam Mahdi adalah orang Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bangsa Arab lebih dulu karena Imam Mahdi akan memulai kepemimpinannya dari sana. Di samping itu, tiap Muslim juga dianggap sebagai orang Arab bila ditilik dari sisi bacaan Al-Quran dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Ia, Imam Mahdi, akan muncul pertama kali di Mekah lalu ke Madinah. Setelah itu, bangsa Arab akan mengikutinya dan selanjutnya seluruh umat Islam di dunia. Demikian penjelasan dari kitab Mirqat Al-Mafatih yang diterjemahkan Dr. Muhammad Al-Araifi dalam buku Kiamat Sudah Dekat. Hal ini dijelaskan melalui hadis bahwa Imam Mahdi datang dari arah negara Arab. Kemudian, beliau merupakan keturunan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 7. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Disampaikan dalam riwayat, bahwa Imam Mahdi nantinya akan muncul di Madinah setelah terjadinya perselisihan akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian, seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar. Sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara ruk dan makam. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. 8. Fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Imam Mahdi merupakan keturunan Rasulullah, lebih tepatnya pada keturunan putri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezoliman. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak dengan membawa kemakmuran di sekitarnya. Di samping itu, Imam Mahdi juga dikisahkan sebagai sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dijelaskan dalam hadis sahih bahwa, ada salah satu ciri Imam Mahdi, yakni beliau punya nama sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh, Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود. 10. Imam Mahdi muncul selama 7, 8, atau 9 tahun. Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezoliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezoliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi, telah dipenuhi sebelum itu oleh kezoliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. 11. Dibaiat penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah, lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibaiat di antara rukn dengan makam Ibrahim alaihi salam, di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. 12. Berjuang membangkitkan agama Islam. Selanjutnya, tanda kedatangan Imam Mahdi yakni datangnya sosok yang kelak menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang sambil membawa petunjuk yang lurus. Kehadirannya akan memerangi kemungkaran serta berupaya membawa umat muslim dari kegelapan menuju cahaya. 13. Diikuti turunnya Nabi Isa alaihi salam. Diketahui pula bahwa turunnya Imam Mahdi ke bumi kelak akan diikuti turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Selanjutnya, keduanya akan bersama berperang untuk menghancurkan kezoliman dan melawan Dajjal. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan atas mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Itulah beberapa tanda tibanya Imam Mahdi ke bumi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.